Selamat pagi, Ananda sekalian, salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, di mana kalian sudah mempelajari atau menyimak video tutorial tentang pemanfaatan fitur-fitur dari aplikasi perangkat lunak pengolah angka. Hari ini kita masih tetap melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi. Fungsi operasi matematika pada Microsoft. Fungsi adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Maksudnya di sini adalah ada argumen atau sel yang akan kita hitung. Jadi itu yang dikatakan dengan urutan tertentu. Excel memiliki banyak fungsi yang dapat digunakan agar lebih cepat menemukan jumlah atau sum, rata-rata, count, nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, bagian-bagian dari fungsi ini perhatikan ada sama dengan. Jadi ketika kita mau melakukan perhitungan, itu kita buat dulu dengan sama dengan, kemudian ketik nama fungsi atau sum atau average atau maksimum atau minimum, kemudian ada argumen. Artinya menggunakan fungsi di sini adalah sum untuk menambahkan atau menjumlahkan sel-sel tadi. Kemudian average, rata-rata dari jumlah tadi. Kemudian count adalah menghitung jumlah sel atau item yang kita hitung. Kemudian nilai maksimum dan nilai minimum. Autosum, ini adalah sum, average, count number, maksimum, minimum yang akan kita pelajari. Ini adalah contoh menghitung nilai. Coba perhatikan nilainya, Ibu buat di sini dari kuis, tugas, ujian harian dan ujian semester. Ini ulangan harian, ujian semester. Nah, di sini sudah Ibu buatkan sum, average dan nilai akhir. Coba perhatikan bagaimana kita mau menghitung fungsi tadi, sum, average, count, maksimum, minimum dan median. Di sini sudah ada, kalau kamu perhatikan materi kamu, ini ada fungsi sum. Bagaimana cara menghitungnya? Ada minimum, kemudian sampai fungsi median, dan di sini ada fungsi sum product. Jadi fungsi sum product ini adalah kita menghitung beberapa nilai yang dikaitkan dengan nilai bobot. Jadi kalau kamu perhatikan pada video sebelumnya kita sudah pelajari, itu ada referensi pada relatif dan mutlak. Nah, untuk membuat sum product ini adalah dari referensi mutlak ya. Ini adalah contoh yang akan kita hitung berdasarkan fungsinya. Kita ambil dari nomor 1. Kita cari dulu fungsi dari sum, yaitu jumlahkan. Ini pilih sum. Ini karena sudah pas ya, C4 sampai F4. Kita langsung enter saja. Kalau kamu masih mengingat fill handle, ini langsung kita gunakan rumus fill handle biar lebih cepat untuk menghitung nilai rata-rata selanjutnya. Secara otomatis akan terhitung. Hal yang sama kita lakukan untuk average. Kita klik saja auto sum, langsung average. Nah, di sini sering terjadi kesalahan anak-anak kami ketika melakukan penjumlahan ini atau rata-rata ini. Yang G ini kan secara otomatis terlihat. Nah, kamu harus memperhatikan bahwa rata-rata nilai yang akan kalian hitung itu adalah dari kolom C4 sampai kolom F4. Jadi di sini kita ganti F. Inilah hasil rata-ratanya, sama dengan menggunakan fill handle, langsung kita klik sampai ke bawah. Jadi untuk nilai sum ini yang di bawah, kalau tadi kita menghitung jumlah dan rata-rata secara individual atau setiap peserta didik. Nah, kalau yang ini, yang kita hitung di bawah ini adalah secara keseluruhan atau dalam satu kelas. Sama rumusnya, kita pilih dari auto sum, klik sum. Ini sampai C30. Ini sudah sampai 33, jadi kita ganti menjadi 30, enter. Nah, ini kita fill handle-nya itu ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena kita mau melihat nilai-nilai selanjutnya. Jadi kita arahkan ke paling sudut dari sel sampai kepada nilai ujian semester. Hal yang sama kita lakukan juga untuk average. Kita pilih average. Ini kita rank dulu ya, karena di sini yang muncul hanya satu kolom.
kita rank dia mulai dari C4. Selnya mulai dari C4 sampai C30. Enter. Kemudian kita fill handle sampai dia nilai ujian semester. Bagaimana kita kalau menghitung count juga sama rumusnya. Ini kita lihat dari count number, sama kita rank juga mulai dari C4 sampai C30. Maka dapat ada 27 siswa. Ya, jumlahnya ada 27 item nomor siswa yang mengikuti ujian. Nah, ini nilai maksimumnya. Kita mau mengetahui nilai maksimum, sama tetap di rank ya. Perhatikan. Kemudian kita cari nilai minimum. Sama tetap di rank dari C4 sampai C30. Kemudian kita copy. Inilah hasilnya. Anak-anak kami perhatikan ya, untuk menghitung sum, average, count, maksimum, dan minimum. Sekarang kita akan menghitung nilai tengah atau median. Kalau anak-anak kami sudah belajar matematika tentang statistika, mungkin sudah memahami ini yang biasa dihitung di dalam statistika itu, jumlah, rata-rata atau average, kemudian nilai maksimum, minimum, median, dan modus. Median itu adalah titik tengah dari nilai. Setelah nilai diurutkan dari terendah sampai tertinggi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Arahkan kursor ke sel yang akan kita hitung, kemudian kita pilih dari auto sum. Karena di sini tidak ada muncul langsung, kita pilih dari more function. Di sini akan kita menuju kemana? Ya, karena kita mau menghitung median, maka kita ketikkan median. Di sini akan muncul secara kita pilih statistikal dan kita pilih di sini median. Kemudian oke. Nah, muncul di sini adalah kolom dari C35 sampai 39. Padahal yang kita hitung adalah mulai dari C4 sampai C30. Ini muncul, oke, kita enter atau oke, kemudian kita copy. Otomatis seperti ini akan muncul median dari nilai-nilai yang sudah kita tampilkan. Nah, bagaimana kita menghitung nilai akhir? Untuk menghitung nilai akhir, biasanya ini adalah untuk kita masukkan ke dalam nilai rapot. Di sini ada bobot. Bobot kuis itu hanya 10%, tugas 15%. Ini contoh ya, bukan seharusnya, ini contoh yang Ibu buat. Nilai rata-rata UH itu 25% dan nilai ujian semester itu 50%. Maka caranya adalah kita arahkan kursor yang akan, atau kita pilih sel yang akan kita hitung nilai akhirnya. Kemudian kita buat sama dengan sum product. Buka kurung. Ini jumlah dari C4 sampai F4, kemudian titik koma, kita pilih dari kuisnya. Kita batasi dulu dengan dolar kalau kamu masih ingat referensi mutlak. Kenapa? Supaya tidak berubah. Dari C4, dolar lagi, 4, kemudian sampai dolar F, dolar 4. Kemudian tutup kurung, bagi dengan jumlah dari, atau sum, buka kurung, jumlah dari apa? Jumlah dari keseluruhan bobotnya ada 100. Jadi kita hitung mulai dari C, bukan 4 ini ya, ini adalah, perhatikan ini 3. Kemudian sampai, jangan lupa membuat dolarnya F3, tutup kurung, enter. Nah, nilai akhirnya adalah 73,5. Inilah yang akan kita masukkan di rapot. Karena biasanya di rapot itu adalah pembulatan, maka kita bulatkan dulu format selnya, kita pilih menjadi 1 desimal. Jadi pembulatan ya. Oke. Dengan cara fill handle,
Ini sudah dapat nilainya. Untuk menentukan seorang anak atau siswa lulus atau tidak lulus dari mata pelajaran ini, bisa kita lihat dengan menggunakan fungsi dari if atau jika. Di sini ada fungsi dari if. Caranya adalah kita arahkan kursor ke sel yang akan kita hitung atau kita lihat lulus atau tidak lulusnya. Kita tulis sama dengan if. Karena di sini nilai KKM kita adalah 73, maka nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 73. Titik 2 untuk membatasi, dia adalah lulus, kutip, tanda kutip, titik 2, tanda kutip else, tidak lulus. Artinya tidak lulus dari mata pelajaran ini, sehingga dia akan remedial. Kemudian enter. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan dengan cara fill handle. Arahkan kursor ke pojok kanan dari sel, kemudian klik ke bawah, tarik ke bawah. Ya, di sini sudah kelihatan siapa anak yang lulus dan tidak lulus. Ini masih hanya contoh ya. Nah, demikianlah anak kami materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.